Di tengah konflik dengan sang ibunda dan pandemi virus corona, Angbin Rishi dan Adly Fairuz nekat menikah. Tapi benarkah pernikahan mereka sengaja dipercepat dari rencana awal? Beda cerita, Delon Tamrin dan mantannya Yeslyn Wang punya gaya tersendiri selama di rumah aja. Mama idaman Eris Karen giat banget belajar masak di tengah social distancing nih mantu lovers. Eits, tapi jangan lupa ya mantu lovers, sebelumnya klik tombol subscribe, like, dan juga share-nya biar kalian stay mantul. Mantap betul! What's up mantu lovers, balik lagi bareng infotainment paling update seantero YouTube. Hari ini, Mantul bakal ngasih informasi seputar dunia selebriti yang dijamin buat kalian gak kudet alias kurang update. We got love that we'll never need to hide. Love will always rise above. Mantul lovers, for your information nih, sampai tanggal 30 Maret 2020, pasien positif pandemi COVID-19 mencapai 1.414 orang, diantaranya 75 sembuh dan 122 jiwa meninggal dunia. Di tengah situasi genting hadapi pandemi COVID-19, Adly Fairuz dan Angbin Rishi justru nekat menikah pada tanggal 28 Maret 2020 lalu. Baik Adly dan Angbin dalam postingan mereka di media sosial juga meminta maaf karena acara pernikahan mereka dilakukan secara tertutup. Menggelar acara pernikahan di sebuah hotel bintang 5 di kawasan Pondok Indah, pernikahan itu hanya dihadiri sekitar 20 orang keluarga inti saja loh mantul lovers. Berdalih sudah merencanakan sejak setahun lalu, niatnya sih nikahnya di bulan April, tapi karena corona justru dipercepat jadi 28 Maret. Di balik semua itu, pernikahan tetap dilaksanakan dengan adat Sunda berbalut busana silver bling-bling. Untuk mempersiapkan acara akad nikah Adly dan juga Angbin, sebenarnya sudah dari 1 tahun yang lalu. Nah, disiapkan di bulan April rencananya itu acara akad dan juga resepsi. Nah, tetapi karena memang ada COVID-19 ini dimajuin jadi di tanggal 28 dan saya mempersiapkan dengan tim nih kurang lebih sekitar 2 hari saja. Jadi mereka masuk ke dalam bilik tersebut, lalu setelah selesai dan steril, mereka juga menggunakan hand sanitizer, terus selalu ada cuci tangan, dan jika ingin mereka menggunakan masker kami sudah menyiapkannya. Nah, lalu pada saat duduknya pun sama berjarak gitu ya, kurang lebih sekitar 1 meter, dan itu hanya 10 di area depan, 10 lagi di area round table di area belakang. Meskipun telah berdalih bahwa pernikahannya dipercepat karena menghindari serangan COVID-19, tapi kalau dilihat lebih lagi nih mantul lovers, konflik keduanya dengan Yulia Irawati, ibunda Angbin, masih bergulir dan tanpa mendapatkan restu dari sang ibunda. Meskipun mengundang keluarga masing-masing dengan total 20 orang, tapi ibunda Angbin tidak tampak hadir loh. Hanya keluarga inti saja. 10 dari keluarganya Adly, 10 lagi dari keluarganya Angbin. Saya mendoakan anak saya ya, supaya anak saya bahagia. Kalau saya dibilang dia tidak datang meminta restu gimana? Kalau dia datang dulu kepada saya kan ibunya, masih hidup loh saya. Orang sudah meninggal aja datang ke kuburannya. Sang ibu Yulia Irawati yang baru saja memenuhi panggilan Polda Metro Jaya atas laporan anaknya sendiri sempat menuding selama ini sejak pertunangan setahun lalu, Adly nggak pernah sekalipun datang dan meminta restu. Sedangkan Angbin sendiri sempat mengungkapkan bahwa ibunya telah melakukan dugaan tindak kekerasan dan ingin menjodohkannya hingga akhirnya Angbin pergi dari rumah. Entah versi siapa yang benar maupun yang salah ya. Tapi mudah-mudahan konflik ibu dan anak ini cepat selesai ya mantul lovers. Saya ini difitnah, dihina,
ya berbagai macam ya. Tapi buat saya, apapun itu yang dilontarkan, anak saya tetap menyayangi Anggebin. Ya kalau saya ada salah atau Adi ada salah sama mama, kami minta maaf, kami mohon doa restu. Kalau aku sama Adi punya salah, kita minta maaf. Ya kalau ada yang memang kurang, kita juga minta maaf. Ada salah kata, salah apa, kita minta maaf. Kita minta doa restunya. Ya untuk mama, ya aku sama Adi terutama Anggebin itu selalu sayang sama mama. Saksikan Was-Was setiap hari Rabu dan Sabtu jam 3 sore. Beranjak dari pernikahan Adly Fairuz dan Angbin Rishi, kita lihat yuk ngapain aja sih Delon selama di rumah? Lalu bagaimana dengan sang mantan Yeslyn Wang? Mantu lovers, bagi beberapa people plus 62 mungkin berdiam diri di rumah selama pandemi corona bikin boring ya. But actually nggak tepat bagi Delon Thamrin dan istrinya Aida Noply Chandra. Resmi menikah dengan Aida 10 November 2019 lalu, keduanya tampak makin mesra aja nih setiap harinya. Bahkan selama stay at home, Delon dan Aida nggak segan buat nunjukin beberapa aktivitas seru. Mulai dengan masak berdua hingga bernyanyi lagu pujian kepada Yang Maha Kuasa. Dan ini dia mantu lovers, keseruan Delon dan Aida selama di rumah aja. Cantik banget sih, bikin apa? Siapin sarapan buat Ini siswa. apa? Sarapan apa tuh? Mushroom. Mushroom? Mushroom apa? Telur. Kita masukin telur, kita masukin daging-dagingan sama bakso, kita kasih keju dikit. Ampun kan semua, ada keju. Ini kita jelasin satu-satu. Mushroom, kentang, ham, roti, telur. Berbeda dengan Delon, mantan istrinya nih Yeslyn Wang punya cara tersendiri untuk mengisi waktu luang selama di rumah aja. Setelah bercerai dengan Delon 24 Januari 2019, kini sejak awal tahun 2020, Yeslyn memulai lembaran baru. Buktinya selama di rumah aja, Yeslyn selalu tampak produktif. Selain itu, demi menjaga kesehatan, wanita kelahiran 4 Juni 1983 itu punya beberapa tips yang bisa kalian tiru nih mantu lovers. Penasaran kan? Langsung aja mantu lovers, check it out! Nah, hari ini aku masih di rumah aja nih, karena aku kan ngikutin anjuran pemerintah untuk di rumah aja supaya pandemi COVID-19 ini cepat berlalu dan semuanya bisa tetap sehat. Nah, kegiatan di rumah ini biasanya aku olahraga, main sama Dogi, dan bikin makan makanan yang sehat-sehat. Dan di pagi hari ini aku mau bikin banana smoothies ala Yeslyn. Nah, kalian juga bisa bikin di rumah nih. Ingredientsnya gampang banget dan caranya juga gampang banget. Mau tau kan kayak gimana? Ikutin terus. Ingredients utamanya adalah, of course, banana, pisang. Kenapa harus di frozen dulu? Karena
mereka teksturnya akan lebih creamy. Terus ada soy milk, ada kurma tapi udah dikeluarin bijinya tuh, dan juga ada ice cube pisangnya. The good thing is punya frozen pisang itu mereka tahan lebih lama juga. Dan soy milk, aku nggak pakai susu sapi tapi aku pakai susu kedelai. Tada, jadi deh, cukup untuk 2 gelas. Cheers, bon appetit. Kita cobain ya. So yummy, enak banget. Dan karena pisang itu sehat banget, kaya akan vitamin C dan magnesiumnya juga bagus untuk kulit, terus potasiumnya juga bagus untuk jantung dan peredaran darah. Makanya kalian harus coba banana smoothies ala Yaslin. Gak jauh beda dengan Delon dan Aida, Eriska Rein juga lagi explore menu masakan baru selama social distancing. Wah, kayaknya enak tuh mantu lovers. Mantu lovers masih ingat dong dengan Eriska Rein? Ya, artis cantik yang sempat vakum setelah menikah dengan Mitu Nisar di tahun 2014 itu kini tengah fokus sama keluarga. Apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini, ia pun bersama keluarga turut menjalankan program social distancing. 11 hari berdiam diri di rumah, Eriska Rein pun fokus belajar memasak nih mantu lovers. Kira-kira Eriska Rein mau bikin apa ya? Hai pemirsa, balik lagi dengan aku Eriska Rein. Dan hari ini sudah hari keberapa ya? 10 atau 11 gitu, aku di rumah aja. Yang pasti kita sebagai ibu tuh kadang harus mikirin kira-kira apa aja sih aktivitas yang seru untuk anak. Nah ini kebetulan Zain lagi bobo. Aku pengen masakin sesuatu untuk Zain dan suamiku biar kita nggak boring di rumah, jadi kita bikin sesuatu yang baru ya. Nah ini pemirsa, aku lagi motongin bumbu-bumbunya, bahan-bahannya. Nanti kita tumis deh. Sini. Jadi aku nyalain dulu. Dan ini pasta yang aku bilang, pastanya udah direbus. Jadi nanti kita bikin bumbunya terpisah dulu, dan bumbu beefnya dia lagi pakai beef. Terus aku cincang-cincang, simple banget pokoknya. Pakai parsley. Semua bumbu udah aku campur. Jadi ini saus beefnya. Kalau misalkan pengen digabung boleh, cuman aku biasanya pisah sih. Jadi tergantung selera. Mami masak apa, Mami? Mami lagi masak pasta. Yummy. Beef penne. Nanti kita makan bareng ya. Mau nggak? Mau ya. Beef ya? Iya. Oke, sip kalau gitu. Hai pemirsa. Say hai pemirsa semuanya. Nanti kita makan bareng ya. Ingin selalu memberikan yang terbaik untuk keluarga, itulah tanda cinta Eriska terhadap Nisar dan Zain. Bahkan ngelihat Eriska masak aja udah ketahuan ya kalau masakannya tuh enak banget mantu lovers. Gak ingin membuang setiap detik momen bersama anak, Eriska pun dengan hangat bersantap makan dengan sang suami dan juga Zain.
Tapi di luar kegiatan mereka saat ini, kira-kira apa aja ya yang Eriska lakuin bersama anak dan suami? Yummy? Enak ya? Yummy, Zen? Yummy. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Pinter. Biasanya kita juga makannya tuh pakai cheese. Nih aku udah siapin cheese-nya. Zen mau pakai cheese nggak? Enggak. Berarti mami yang pakai cheese ya, karena mami senang banget. Jadi hari ini udah selesai kegiatannya. Tadi aku udah masak buat Zen, buat suami aku. Kita udah makan bareng. Dan Zen juga sebenarnya lagi seru nonton nih. Anaknya aku kasih lihat nih. Tuh, lagi sibuk nonton. Jadi ya aku sebagai ibu nemenin dia. Yang penting dia happy setiap hari. Nanti ketika dia mau belajar atau coloring dan main, aku kayak udah standby ready sama dia, karena emang kita tahu sendiri kita harus social distancing, kita harus di rumah. Dan buat teman-teman semua yang pasti nonton, buat pemirsa di rumah, tetap jaga kesehatan ya, sebisa mungkin tetap semangat, saling mendoakan, stay healthy dan stay safe. Oke? Bye, sampai ketemu di next kegiatan. Saya tadi mendengar suara ya. Gak mau kalah dari Eriska Rein dan keluarga, Sony Septian dan Fairuz Arafik juga punya tips supaya nggak boring selama social distancing nih Mantu Lovers. Kira-kira ngapain aja ya? Mantu Lovers, kalau kalian kehabisan ide mau ngapain selama nerapin social distancing, cocok banget nih ikutin cara Sony Septian dan sang istri Fairuz Arafik. Angka penderita positif corona yang tembus 1.000 orang bikin keduanya makin khawatir. Makanya selama isolasi diri di rumah, Sony dan Fairuz gencar banget tuh jaga kesehatan. Mulai dari konsumsi minuman olahan rempah, hingga bermain bersama kedua anaknya King Faas dan Queen Eljas. Dan ini dia siasat Sony dan Fairuz supaya kedua anaknya tetap sehat selama isolasi diri di rumah. Kalau ngilangin bosan selama mengisolasi diri di rumah ya gitu. Sebenarnya sih alhamdulillah kita satu keluarga nggak ada sih ngerasain bosan, karena kita mencoba sebagai orang tua bagaimana caranya setiap harinya itu ada sesuatu hal yang baru yang memang kita lakukan bersama anak-anak. Misalkan hari pertama tuh misalkan main playground gitu, main di playgroundnya anak-anak, si Ejes main masak-masakan, si Abang main bola sama dedinya gitu. Dan itu biasanya kita putar-putar permainannya tuh nggak itu-itu aja, jadi biar dia juga nggak boring. Segitu kreatifnya demi menjaga mood serta kesehatan fisik anak-anaknya. Terus gimana ya dengan kesehatan mental dan tubuh mereka sendiri? Terlalu fokus ngurus anak, tapi Sony dan Fairuz lupa nggak ya sama diri mereka sendiri? Diam-diam mereka juga punya siasat loh supaya nggak boring selama social distancing. Kira-kira ngapain sih Mantu Lovers? Untuk kalau kita yang dewasanya, kita lebih ke kayak nonton TV. Terus juga ngobrol-ngobrol, bercanda-bercanda. Terus untuk lebih ke suami istrinya tuh lebih kayak saling ngobrol dari hati ke hati. Jadi lebih mendalami, lebih kayak lebih ini aja sih biar lebih ya sebisa mungkin cari hiburan yang gimana caranya kita nggak boring. Kadang-kadang juga suka naik turun tangga buat olahraga di dalam rumah biar nggak boring. Yang penting badan harus tetap gerak, tetap sehat biar imun tubuhnya juga meningkat terus. Terus kita biasain kita kalau waktunya makan sebisa mungkin harusnya tuh makan bareng-bareng. Jadi kita sambil makan, sambil ngobrol. Gimana Mantu Lovers? Seru banget kan informasi seputar selebritis yang udah kita sajikan buat kalian? Semoga aja bisa kasih Mantu Lovers semua pencerahan
biar nggak kudet alias kurang update. Jangan lupa pantengin terus Mantul setiap hari Senin sampai Jumat hanya di channel kesayangan kalian ini. Dan klik tombol like, subscribe, share, dan bunyiin loncengnya buat stay update ya Mantul Lovers. Mantul, mantap betul! Jangan lupa saksikan Mantul Infotainment di YouTube channel. Pokoknya like, subscribe, and comment ya. And share juga.